Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Perkenalkan, nama saya Farhan Nubaidillah dari mahasiswa dari Universitas Pancasakti Bekasi dengan Fakultas Ekonomi Bisnis Prodi Manajemen dengan NIM 28922501998. Di sini saya akan menjelaskan atau membahas tugas untuk ujian tengah semester 1 pada mata kuliah aspek hukum dengan dosen pengampu Bapak Mulyono SHMM. Dengan materi yang akan dibahas yaitu pasar uang dan pasar modal. Pengertian pasar uang. Pasar uang merupakan sebuah mekanisme pasar yang memungkinkan bagi seseorang untuk dapat melakukan transaksi melalui bank maupun lembaga sekuritas keuangan bukan bank. Pasar uang juga diartikan sebagai tempat sebuah pihak atau perseorangan untuk dapat meminjam dana dengan tingkat bunga sebagai imbalan atau keuntungan ditawarkan kepada pemberi dana. Jenis-jenis pasar uang. Pasar uang memiliki beberapa instrumen di dalamnya, yang secara umum instrumen ini hadir dalam bentuk surat berharga. Berikut ini adalah surat berharga yang bisa diperdagangkan melalui pasar uang. 1. Surat berharga pasar uang atau SPBU. 2. Sertifikat Bank Indonesia atau SBI. 3. Deposito. 4. Promissory notes. 5. Treasury bills. 6. Banker acceptance. 7. Commercial paper. 8. Call money. Fungsi pasar uang yaitu 1. Menghimpun dana masyarakat. 2. Mempermudah penyebaran dana. 3. Menjadi instrumen risiko rendah. 4. Memutar roda perekonomian. Selanjutnya, keuntungan pasar uang. Berinvestasi di pasar uang merupakan langkah bijak untuk kamu yang punya dana berlebih. Berikut keuntungan yang bisa kamu dapatkan dari pasar uang. 1. Nilai investasi yang lebih stabil. 2. Tingkat likuiditas tinggi. 3. Keuntungannya relatif tinggi. 4. Risiko investasi rendah. 5. Beberapa instrumen bisa diperjualbelikan. 6. Pilihan instrumen yang beragam. Dasar hukum pasar uang. Peraturan Bank Indonesia nomor 23 /10/PBI/2021 tentang pasar uang. Pasar uang adalah bagian dari sistem keuangan yang berkaitan dengan kegiatan penerbitan dan perdagangan instrumen keuangan yang berjangka waktu tidak lebih dari 1 tahun, pinjam-meminjam atau pendanaan, pertukaran mata uang, transaksi derivatif, nilai tukar, dan suku bunga, serta transaksi lainnya. Kedua, pengertian pasar modal. Pengertian pasar modal secara luas merupakan sebuah tempat bertemunya investor dan emiten. Investor dalam pasar modal merupakan pihak yang memiliki dana, sedangkan emiten merupakan pihak yang biasa berasal dari badan usaha yang membutuhkan modal. Pasar modal cenderung menawarkan pendanaan jangka panjang. Instrumen atau jenis instrumen di pasar modal memiliki potensi risiko dan keuntungannya masing-masing. Dengan mengetahui karakteristiknya, kamu bisa membuat keputusan yang tepat dalam berinvestasi. 1. Saham. Saham adalah bukti kepemilikan sebuah perusahaan, korporasi, atau bisnis. Ibaratnya, kamu sebagai investor menanamkan sejumlah modal kepada perusahaan. Nah, untuk saham ini sendiri, kita bisa melakukan tanam modal atau investasi di saham bisa melalui aplikasi ajaib dengan iPod atau RTI Bisnis. Tidak lagi kita ke Bursa Efek Indonesia, dan ini sangat mudah, bukan? Dan juga di sana lebih gampang, itu tidak dipersulit lagi.
Yang kedua, obligasi. Instrumen kedua ada obligasi. Penjelasan mudahnya, obligasi bisa diartikan sebagai surat perjanjian hutang antara emiten dan investor. Keuntungannya, untuk investor adalah diberikan bunga obligasi atau disebut kupon yang dibayar bunga berkala. Ketiga, reksadana. Instrumen pasar modal berikutnya adalah reksadana. Mudahnya, reksadana adalah salah satu instrumen investasi yang ditunjukkan untuk masyarakat umum yang memiliki modal kecil, tidak memiliki banyak waktu dan keahlian melakukan analisis risiko dalam berinvestasi. Nah, untuk reksadana ini teman-teman bisa juga menggunakan aplikasi Bibit yang dimana itu sangat mudah, dan juga untuk risiko turunnya atau grafik perputaran investasinya juga sangat kecil dibanding dengan saham, karena saham terdapat yang blue chip, gold chip. 4. ETF atau Exchange Traded Fund. ETF punya kemiripan dengan karakteristik reksadana di mana pengumpulan dana dilakukan secara kolektif, namun instrumen di dalamnya didominasi dengan saham yang proses jual belinya dilakukan secara real time bursa. 5. Derivatif. Terakhir ada instrumen derivatif. Penjelasan mudahnya adalah kontrak perjanjian yang dilakukan dua pihak dengan tujuan membeli atau menjual aset atau komoditas sebagai objek perdagangan dengan harga yang telah disepakati bersama. Fungsi pasar modal. 1. Sebagai sarana pendanaan usaha atau sebagai sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan dana dari masyarakat pemodal atau investor. Kedua, sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi pada instrumen keuangan seperti saham, obligasi, reksadana, dan instrumen pasar modal lainnya. Pelaku dalam pasar modal. 1. Pengawas. Namanya pengawas tentu bertugas untuk mengawasi seluruh aktivitas yang ada. Pengawas berada langsung di bawah kendali Menteri Keuangan. Pengawas pasar modal adalah OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Kedua, penyelenggara. Penyelenggara pasar modal sendiri adalah Menteri Keuangan yang menduduki jabatan tertingginya. Ketiga, emiten atau perusahaan. Pelaku pasar modal juga memiliki peran penting adalah emiten. Perusahaan atau emiten yang namanya sudah terdaftar di OJK wajib menerbitkan efek untuk mendapatkan suntikan modal dari masyarakat. Keempat, investor. Investor adalah penyuntik modal kepada emiten dengan cara membeli efek atau saham diterbitkan emiten. 5. Pialang. Pialang juga disebut broker atau perantara dalam aktivitas jual beli efek. Pialang ini sendiri biasanya berbentuk perusahaan baik swasta maupun pemerintah. Seorang pialang wajib memiliki sertifikat CFA dan wajib lulus dengan ujian WPPE 6 penjamin emisi. Bertugas untuk mempertanggungjawabkan efek yang diterbitkan oleh emiten sehingga pada pembeli melalui transaksi di pasar modal. Singkatnya, penjamin emisi bertugas untuk menjual efek. 7. Penasehat investasi. Penasehat investasi bisa dikatakan sosok di balik layar karena tidak ikut terjun langsung dalam aktivitas perdagangan di pasar modal. Ke-8, manajer investasi yang bisa dikenal juga di dalam instrumen reksadana memiliki andil penting di pasar modal. 9. Lembaga penunjang agar transaksi di pasar modal lancar. Pelakunya seperti kustodian, wali amanat, penanggung, biro administrasi efek, serta lembaga lainnya. 10. Profesi penunjang. Pelaku pasar modal yang terakhir adalah pihak penunjang dari berbagai profesi yang turut berperan dalam kelancaran dan keamanan aktivitas perdagangan efek. Terakhir, keuntungan pasar modal. 1. Media untuk menambah modal bagi pemilik usaha. 2. Alat pemerataan pendapatan. 3. Peningkatan kapasitas produksi. 4. Penciptaan tenaga kerja. 5. Peningkatan pendapatan negara. 6. Sebagai indikator perekonomian negara. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kekurangan dan salah-salah kata, dan juga saya meminta maaf apabila dalam penjelasan kurang lengkap atau bahasa yang tidak dimengerti, mohon dimaklumi. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.